Ya, Rumah Sakit Mitra Keluarga pasti sebagian besar rekan-rekan sudah mengenal, terutama yang tinggal di Jabodetabek. Rumah sakit ini merupakan bagian dari PT Mitra Keluarga Karya Sehat Tbk. Tbk berarti perusahaan ini sudah menjadi perusahaan publik, menjadi perusahaan terbuka. Perusahaan ini sebenarnya sudah mulai ada sejak tahun 1995. Namun namanya masih belum seperti ini. Namanya yaitu adalah PT Kalida Eka Prana. Kiprahnya itu sudah sejak 34 tahun hingga saat ini kurang lebih. Dan sudah berkembang pesat yang mulanya hanya satu rumah sakit di daerah Jatinegara sekitar 1989. Sekarang sudah memiliki 18 rumah sakit mitra keluarga dan 9 rumah sakit rumah kasih Indonesia. Sudah cukup berkembang pesat dan masih bisa berkembang saya rasa. Dengan total tempat tidur yang dimiliki sekitar 3.400-an. Selalu bertambah setiap tahunnya mengikuti dengan rumah sakit yang dimiliki. Dan mayoritas jaringannya cukup bagus, berada di daerah padat penduduk yang ekonominya juga cukup bagus seperti di Jabodetabek dan Surabaya, serta juga memiliki di 3 kota sekunder seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Oh ya, sebelumnya saya Bagus Kusumawardana, background saya sebagai dokter umum. Saat ini saya bekerja di puskesmas dan saya memiliki ketertarikan di dunia industri rumah sakit karena saya rasa itu industri yang cukup kompleks dan penuh regulasi. Oleh karena itu saat ini saya sedang studi di program studi Mars Urindo. Oke, kita lanjut. Jadi perusahaan ini memiliki visi yang cukup baik menurut saya, yaitu menjadi penyedia layanan kesehatan terdepan yang berfokus kepada pelanggan, sehingga core value-nya pun akan difokuskan kepada pelayanan kepuasan pelanggan. Seperti 5 yang mereka miliki itu caring, respect, excellent, inovatif, dan teamwork. 5 ini mereka harapkan nantinya dapat menjadi penyedia perawatan dan pengobatan agar pasien dapat hidup seutuhnya, bahagia, dan penuh cinta. Nah, saat ini perseroan dinakodai oleh 3 direktur dan 5 komisaris. Yang saya perhatikan mayoritas direkturnya seperti Bapak Rustian dan Ibu Joyke itu sudah menjabat sejak tahun 2014. Dan saya cek track record ke belakang, itu ekuitasnya bertumbuh selalu konsisten, diikuti dengan return on equity yang bertumbuh sekitar di atas 15%, pendapatan pun juga bertumbuh dan labanya juga selalu bertumbuh. Walaupun labanya secara garis panjang bertumbuh, tapi tidak setiap tahun bertumbuh, tapi secara garis panjang tetap bertumbuh. Ini merupakan tanda-tanda yang bagus bahwa manajemennya memang capable untuk meningkatkan value yang didapatkan dan di-share kepada pemegang saham. Dan kita juga akan mengulik bagaimana cara manajemen dapat melakukan pertumbuhan yang cukup baik. Nah, setelah saya perhatikan memang mereka berfokus kepada pelanggan. Jadi dengan berfokus kepada pelanggan, mereka akan selalu mengupdate kebutuhan-kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh pelanggan. Seperti mereka memiliki klinik fertilitas, onkologi dan pusat radioterapi, pusat cedera olahraga juga dimiliki, klinik gangguan tidur, rehabilitasi kaki anak, pusat jantung, diagnostik dan perawatan penyakit pencernaan, serta masih banyak lainnya. Ini berarti mereka komitmen untuk selalu meningkatkan layanan yang mereka miliki. Dan beberapa rumah sakit yang memiliki layanan unggulan seperti misalkan Rumah Sakit Mitra Keluarga Surabaya itu memiliki keunggulan di bidang perawatan otak dan tulang belakang. Sedangkan di Kelapa Gading memiliki keunggulan di fertilitas embrio serta memiliki pusat radioterapi di Bekasi Timur dan Kenjeran. Nah, kita flashback ke belakang, dapat terlihat juga dalam belanja modal yang selalu mereka anggarkan sekitar 300 miliar ke atas. Pasti selalu ada bagian untuk mengakuisisi tanah. Hal ini untuk ekspansi secara organik. Jadi mereka akan membangun rumah sakit dan diharapkan dapat meningkatkan pendapatan. Namun tidak lepas juga mereka melakukan akuisisi untuk ekspansi anorganik.
Seperti contohnya tahun 2017 mereka akuisisi Kasih Group yang di dalamnya memiliki 7 rumah sakit. Nah, secara planning pun mereka sudah sampai memiliki lokasi sekitar 12 lokasi. Dan itu masih ada beberapa yang belum diungkap. Yang diungkap mereka sudah melakukan peresmian tahun 2022 di Delta Mas. Serta ini juga ada rumah sakit Pamulang dan Selawi. Lainnya masih belum diungkap, tapi sudah memiliki rencana yang baik untuk selalu melakukan ekspansi. Nah, sekarang tinggal kita lihat pada saat ekspansi itu apakah mayoritas berhasil atau tidak. Nah, mereka pun di sini menyampaikan bahwa dari membangun memang awal-awal pertama tidak langsung untung. Jadi mulai mencatatkan EBITDA positif sekitar 6-9 bulan dan mulai mencatatkan net profit yang positif itu sekitar hampir 2 tahun. Itu menurut saya sudah cukup bagus dalam pembangunan rumah sakit. Nah, dari volume pasien, rawat jalan, rawat inap itu kita perhatikan secara tahun-tahun secara jangka panjang itu ada peningkatan yang cukup baik. Mulai dari tahun 2014 sekitar 1,6 kunjungan rawat jalan, terakhir tahun 2022 sekitar 2,6 juta kunjungan. Itu pertumbuhan yang cukup baik. Begitu juga pasien rawat inap tahun 2014 sekitar 100 ribuan, tahun 2022 sudah meningkat jadi 260 ribuan. Jadi hampir sekitar 2 kali lipat peningkatannya. Nah, rumah sakit di bawah perseroan ini mayoritas sudah bekerja sama dengan JKN. Namun yang uniknya itu jadi porsi pendapatan JKN-nya itu hanya sekitar 1/5 dari total pendapatan. Dan banyaknya itu berasal dari asuransi ataupun dari mandiri, dari uang saku sendiri gitu. Dan ini juga yang menandakan bahwa kenapa selama ini profit dari rumah sakit ini cukup baik. Jadi tidak tertekan dengan BPJS. Mereka punya skema tersendiri, strategi tersendiri meningkatkan dari pasien yang non BPJS. Nah, secara garis panjang prospek saya rasa masih dapat bertumbuh secara organik maupun anorganik karena ya kesehatan di Indonesia masih perlu banyak ya rumah sakit, pelayanan kesehatan, serta rumah perseroan ini merupakan salah satu perusahaan industri kesehatan yang terbaik saat ini di Indonesia. Oke, mungkin hanya seperti itu yang sekilas yang saya dapat sampaikan. Ini data-data ini dan yang saya sampaikan dapat dicek di laporan keuangan ataupun laporan tahunan ataupun di public expose. Jadi ini itu merupakan informasi yang publik, semua orang dapat melihatnya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat.